Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita lanjut lagi ya. Kita bahas langkah ke-8 menuju kekayaan dari buku klasiknya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Fokus kita sekarang di bab 8, ketekunan. Sumbernya ya dari bab itu sendiri, judulnya Ketekunan, upaya berkelanjutan yang diperlukan untuk menumbuhkan keyakinan. Kita coba gali yuk, kenapa sih ketekunan ini fundamental banget, dan gimana caranya Anda bisa ya mengembangkannya. Bener banget. Bab ini tuh negesin kalau ketekunan itu elemen krusial ya buat mengubah keinginan kuat jadi hasil nyata, jadi kekayaan gitu. Ini bukan soal mau sesaat aja, tapi lebih ke daya tahan mental. Yang dasarnya itu, Hill nyebutnya kekuatan kemauan, willpower. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke. Kita mulai dari ide dasarnya dulu deh. Sumber ini kan bilang, kekuatan kemauan dan keinginan bila digabungkan dengan benar, jadi pasangan yang tak tertahankan. Gitu kan? Terus disebut juga nih orang sukses itu sering dianggap dingin. Padahal mungkin itu cuma, ya fokus dan kemauan keras aja yang didorong sama ketekunan buat capai tujuan. Gimana tuh menurut Anda? Ya. Observasi yang menarik sih itu, kayaknya Hill mau bilang kalau yang sering disalahartikan jadi dingin itu, ya sebenarnya wujud kemauan yang fokus, plus ketekunan yang nggak goyah. Yang penting juga buat Anda catat nih, menurut sumber ini ya, ketekunan itu bukan sesuatu yang otomatis ada di kebanyakan orang. Harus dibangun secara sadar. Oh, harus dibangun ya? Jadi nggak datang gitu aja. Ini beda dong sama yang disebut kesadaran kemiskinan, poverty consciousness itu, yang katanya bisa nyelip aja gitu ke pikiran. Kalau kesadaran uang, money consciousness, malah harus diciptain sengaja. Jadi ketekunan ini alat buat bangun kesadaran itu, gitu maksudnya. Tepat sekali. Ketekunan itu ya upaya terus-menerus buat nanemin kesadaran soal tujuan Anda. Nah, kalau di buku ini, ya kesadaran soal uang. Tanpa usaha sadar dan tekun, pikiran kita ya cenderungnya balik ke keterbatasan lagi. Hill bahkan tegas banget loh soal ini. Iya, kerasa banget penekanannya di sumber kita. Tidak ada pengganti untuk ketekunan. Ia tidak bisa digantikan oleh kualitas lain. Wah, ini kuat banget pesannya. Seolah-olah orang yang biasa tekun tuh punya asuransi anti gagal gitu ya. Mau jatuh berapa kali pun akhirnya ya sampai juga ke tujuan. Bahkan ada kiasan soal pemandu tersembunyi yang kayaknya sengaja ngasih ujian kesulitan gitu. Dan ujian ini ya, kayak yang digambarin itu fungsinya misahin mana yang cuma pengen sama yang benar-benar komit. Ada contohnya juga kan, si Fanny Hertz itu, dia ke New York tahun 1915, pengen banget tulisannya jadi duit, 4 tahun loh, penuh penolakan, perjuangan. Tapi dia nggak nyerah. Diceritain, dia bilang ke kotanya, kamu mungkin ngalahin yang lain tapi aku nggak. Aku bakal maksa kamu nyerah. Nah ini inti ketekunan yang diuji banget. Wih, gila sih ceritanya. 4 tahun itu perjuangan banget pasti. Terus pelajarannya buat kita, buat Anda pendengar apa nih? Sumber ini juga nyorot salah satu sebab gagal paling umum. Kurangnya ketekunan. Banyak orang kan jago mulai, tapi kurang jago nyelesain ya. Gampang banget nyerah pas ketemu halangan pertama atau kalah dikit gitu. Nah, ini penting diingat nih. Kekalahan sementara itu, ya bukan gagal permanen. Hill malah bilang itu mungkin cuma tanda kalau rencananya belum oke, belum pas. Solusinya, ya bikin rencana baru, terus mulai lagi. Dengan tekun tentunya. Gitu terus. Kegagalan itu nggak bakal tahan ngadepin ketekunan yang gigih. Ini nyambung banget sama judul babnya kan. Ketekunan itu usaha berkelanjutan buat numbuhin keyakinan. Iman pada tujuan Anda. Oke. Jadi ketekunan itu ibaratnya kayak jembatan ya antara kita pengen sesuatu sama kita beneran capek itu. Dibangunnya pakai kekuatan kemauan dan jadi semacam jaminan gitu ya, biar nggak gagal total di akhir. Kayak otot mental lah yang perlu dilatih terus-terusan biar jadi kebiasaan. Betul, persis kayak gitu. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang bisa kita renungkan bareng. Sumber ini nyebutin ada 16 kelemahan umum yang bisa ngehambat tumbuhnya ketekunan. Salah satunya yang cukup sering kita alami mungkin ketakutan akan kritik. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat refleksi Anda. Seberapa sering sih rasa takut sama omongan orang, pikiran orang, atau tindakan orang lain? Itu ngehalangin Anda buat tekun lanjutin ide atau rencana Anda sendiri. Coba deh pikirin itu.